Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Nania dan Pak Farid. Pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai implementasi dan konfigurasi layanan di VPS berbasis Linux untuk proyek UAS. Sebelumnya, perkenalkan saya Yanmar Hindra Putra dengan NIM terakhir 019 dan rekan saya. Adelia dengan NIM 1872311010. Baik, pada bab pendahuluan, kita akan langsung merujuk ke tujuan dari tugas itu, tugas pada akhir ini. Jadi tujuan utamanya, eh, kami diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan berbagai layanan jaringan menggunakan virtual private server atau VPS. Lalu juga kita diharapkan dapat melakukan konfigurasi layanan jaringan dasar serta menerapkan keamanan server secara mandiri. Dan untuk tugas tambahan atau tujuan tambahan dari tugas ini yaitu memahami konsep yang mendasari layanan web dan penggunaan virtual host. Lalu juga kami diharapkan mampu menghubungkan domain dengan VPS menggunakan layanan DNS publik. Dan yang terakhir adalah kami dapat menghosting lebih dari satu situs web pada server yang sama untuk efisiensi sumber daya. Nah, lanjut untuk bab 2 adalah topologi dan desain layanan. Pada desain layanan ini terdapat dua sisi, yaitu pertama pada sisi kiri adalah sisi klien, yaitu kami mengskenariokan ada dua klien yang terhubung pada satu switch, lalu switch itu dihubungkan kepada router dan router itu berhubungan dengan internet. Pada sisi kanan ada empat server, yaitu server VPS, DNS, database, dan yang terakhir web. Dan di sini mereka menyambung ke switch server, lalu juga pada switch server itu tersambung pada router dan akhirnya router juga tersambung pada internet. Nah, skenario ini diimplementasikan pada tugas ini dikarenakan untuk membedakan, membuat pembeda antara VPS server, DNS server, DB server, dan web server. Namun pada kenyataannya atau realitanya, keempat server ini bergabung menjadi satu yaitu di VPS server. Selanjutnya adalah langkah-langkah instalasi dan konfigurasi layanan jaringan di VPS berbasis Linux yang akan dijelaskan oleh Adel. Silakan. Oke, baik. Untuk pada bab ini kami menjelaskan langkah-langkah yang kami lakukan dalam mengerjakan tugas utama, yaitu yang pertama adalah mengakses VPS menggunakan SSH. Jadi, untuk masuk ke VPS-nya sendiri, untuk akses VPS-nya kami menjalankan perintah berikut: SSH root. Terus juga di sini ada IP address dari VPS yang kami gunakan. Dan di sini ada port juga, port defaultnya adalah 22 dari eh, si rumah webnya tadi. Nah, di sini dapat dilihat bahwa setelah kami menjalankan perintah tersebut, kami berhasil eh, masuk input password dan juga berhasil masuk ke dalam VPS-nya. Lalu selanjutnya setelah berhasil mengakses VPS-nya, selanjutnya adalah menginstalasi dan mengkonfigurasi layanan. Jadi ada tiga yang kami install. Yang pertama Apache, yang kedua database, yang ketiga DNS. Nah, untuk yang pertama yaitu Apache. Jadi untuk install Apache di VPS-nya sendiri, pertama-tama sebelum menginstal kami menjalankan sudo apt update dan upgrade ini supaya memperbaharui daftar paket yang ada di VPS-nya. Lalu selanjutnya baru nanti jalanin perintah ini untuk menginstal Apache-nya. Dan setelah menginstal, selanjutnya kami mengecek nih kira-kira apakah udah jalan Apache-nya atau belum. Nah, nanti pakai perintah ini maka outputnya eh, kami menjalankan si Apache-nya terlebih dahulu sebelum mengecek. Nah, setelah itu nanti untuk Apache-nya supaya ketika VPS-nya di-reboot, Apache-nya nanti bisa otomatis dijalanin, kami menggunakan perintah enable. Dengan begitu nanti setelah si servernya ini di-reboot, nanti secara otomatis si Apache-nya tuh sudah aktif. Nah, selanjutnya setelah kita menjalankan Apache-nya, kita cek nih apakah Apache-nya sudah aktif berjalan atau belum. Nah, dengan perintah berikut, eh, yaitu sudo status Apache. Nah, nanti
bakal nampilin aktif yang warna hijau ini running. Nah, itu tandanya Apache-nya web server yang kami install tuh sudah berhasil berjalan. Nah, untuk opsi lainnya nanti bisa klik ini. Nah, di sini karena tampilannya nanti kalau kita akses ini nanti tampilannya sebagai berikut. Di awal-awal nanti tampilannya akan gini, tapi di sini tampilannya sudah berbeda karena kami sudah menjalankan tugas tambahan juga. Jadi di sini tampilan berbeda. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi yang kami lakukan, kami mengkonfigurasi file utama Apache-nya sendiri. Yang kami konfigurasi pertama kami buka dulu Apache 2.conf-nya untuk buka file konfigurasi utamanya. Nah, di sini kami konfigurasi di bagian sini, server name-nya. Nah, di sini kami tambahkan IP address dari VPS yang kami gunakan. Lalu selanjutnya di sini kami coba untuk konfigurasi, mencoba-coba untuk nambahin virtual host. Nah, di sini kami coba untuk proyek Laravel. Jadi pertama kami masuk ke direktorinya, lalu di sini di dalam direktori ini kami melakukan sudo git clone dari eh, proyek eh, yang kami punya. Nah, di sini kami masuk ke folder westwise.cloud, lalu menjalankan composer install untuk karena ini Laravel jadi diperlukan composer install. Nah, setelah itu kami menjalankan perintah berikut untuk mengaktifkan modul si mode reward ini di Apache. Lalu sebenarnya itu intinya konfigurasinya ada di sini. Jadi untuk virtual host ini pertama-tama membuka si westwise.cloud-nya yang konfigurasi ini untuk karena kan kami ingin membuat konfigurasi untuk westwise.cloud kan. Nah, jadi kita buka dulu filenya lalu eh, di bagian ini setelah membukanya kita konfigurasikan dengan sebagai berikut dengan domain yang di awal yang kami miliki yaitu westtripwise.cloud. Nah, setelah kita buka filenya, kita konfigurasikan. Berikut adalah isi dari konfigurasinya. Jadi yang paling utama dari virtual host ini yang dikonfigurasi ini server name. Ini pakai domain utama yaitu weststrip.cloud ini. Nah, ini server aliasnya juga. Nah, dokumen root ini isinya tuh adalah folder dari websitenya gitu. Nah, selanjutnya kan udah dikonfigurasi nih si virtual host-nya. Nah, selanjutnya kami menjalankan perintah ini untuk aktifin nih file konfigurasinya tadi. Lalu setelah itu di yang konfigurasi default Apache-nya dimatikan. Nah, lalu di reload untuk menyimpan perubahan konfigurasi tadi. Nah, setelah di testing dengan menjalankan perintah berikut, maka sintaks oke ini tandanya berarti file konfigurasi yang kita buat itu sudah benar, tidak ada error. Nah, selanjutnya untuk database server, pertama kami install dulu SQL-nya dengan menjalankan perintah berikut. Lalu di sini kita cek nih apakah SQL-nya udah aktif nih dengan perintah berikut. Nah, tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Untuk memastikan dia udah berjalan atau belum, ini dengan aktif running, tandanya database servernya sudah berjalan. Lalu untuk konfigurasi yang kami lakukan, kami pertama-tama coba untuk login sebagai root. Nah, ini loginnya langsung di sistemnya. Jadi dengan sudo MySQL kita masuk sebagai root, lalu di sini kita coba bikin database baru dan juga coba untuk membuat database di dalamnya. Nah, berikut adalah yang kami jalankan. Setelah kami menjalankan create database, di sini kami coba nih apakah benar-benar sudah berhasil dibuat. Nah, dengan SAU database, nah dapat dilihat ini database-nya berhasil kami buat di dalam servernya. Lalu untuk konfigurasi lainnya ini kami coba untuk konfigurasi dalam INV. Jadi kami akses INV-nya. Lalu di sini di bagian INV ini kami sesuaikan DB underscore hostnya dengan IP address VPS yang kami miliki. Nah, sedangkan untuk selanjutnya DNS server. Nah, instalasi DNS server, pertama kami menjalankan perintah berikut untuk menginstal DNS bin 9, lalu jalankan juga
sudah sistem status ini supaya tahu apakah DNS-nya berhasil dijalankan. Nah, ini aktif running berarti sudah berhasil berjalan di server. Lalu untuk konfigurasi yang kami lakukan, pertama kami konfigurasi file globalnya dengan menjalankan berikut. Nah, di sini kami konfigurasi adalah di bagian sini recursion node-nya supaya eh, servernya ini nggak open resolver. Jadi nggak bisa DNS ini di resolve sama berbagai macam gitu. Lalu untuk selanjutnya kami masuk ke konfigurasi bin-nya. Di sini kami backup dulu file zona forward dan zona reverse-nya. Lalu setelah itu kami konfigurasi DB forward-nya. Nah, di sini eh, kami konfigurasi di bagian sini IP address-nya sama domainnya. Dan selanjutnya kami buka name conf lokalnya. Nah, di sini kami menambahkan blok konfigurasi untuk forward zone ini jadi nanti dari domainnya ke IP-nya dan juga reverse zone dari IP ke domainnya. Nah, dengan sebagai berikut. Jadi di sini ada domain utama kita, terus di sini ada IP reverse zone-nya. Jadi ini dibalik aja 203 jadi di belakang terus 114-nya jadi di depan. Seperti berikut yang konfigurasi yang kami lakukan. Lalu di sini kami buka juga eh, kami membuat untuk eh, zona forward untuk DB West West Cloud-nya. Nah, di sini dapat dilihat berikut adalah konfigurasinya. Lalu untuk zona reverse-nya ini kebalikan dari forward zone-nya. Eh, di sini kami membuat konfigurasi untuk reverse zone-nya sebagai berikut dan untuk eh, pengujiannya di sini kami jalan perintah berikut. Nah, kalau misalkan nggak ngasih output apapun, tandanya konfigurasinya yang utama itu udah valid konfigurasi utamanya. Lalu kami cek juga file forward zone yang kami telah konfigurasi. Nah, dengan jalankan perintah ini, nah di sini ada oke, berarti tandanya forward zone-nya tidak ada error. Lalu file reverse zone-nya juga dicek. Nah, di sini nggak ada error. Nah, setelah itu restart kembali bin 9-nya lalu cek lagi statusnya masih aktif dan setelah itu karena DNS-nya belum didaftarin ke firewall, jadi ini dijalanin dulu perintah untuk daftarin ke firewall-nya, yaitu port 53-nya. Selanjutnya setelah berhasil, di sini dapat dilihat udah masuk ke si firewall-nya. Nah, di sini kita nguji nih DNS servernya udah bisa berjalan atau belum. Nah, ini jalan perintah berikut. Nah, nanti di sini dapat dilihat bahwa saat kita menjalankan si forward zone-nya ini, dia berhasil menjawab ke sebagai berikut nih. Jadi outputnya di sini tandanya itu berhasil dari domain ke IP. Nah, berikut adalah IP-nya sesuai outputnya dengan IP VPS kami. Lalu selanjutnya untuk reverse DNS-nya di sini dapat dilihat bahwa setelah menjalankannya di sini IP-nya juga berhasil di reverse menjadi website westwide.cloud yaitu domain yang tadi sebelumnya. Dan selanjutnya menambah pengguna baru dan pengaturan hak akses. Nah, jadi di sini kami bikin dua pengguna Adelia dan Yan. Jadi Adelia itu sebagai administratornya atau rootnya dan Yan sebagai developernya, web devnya yang dia cuman akses di bagian proyeknya aja di servernya. Nah, di sini tambahin dulu user Adelianya, lalu di sini jalanin perintah sebagai berikut untuk kasih sebagai root dan juga di sini perintah grup ini untuk nampilin daftar grup untuk ngecek apakah si Adelia ini berada dalam grup sudah atau enggak. Nah, selanjutnya setelah memberi akses sebagai root untuk si user Adelia, nah di sini jalankan tambah untuk user keduanya si Yan.
add userian. Nah, di sini selanjutnya dikasih aksesnya juga, diatur aksesnya di si yaitu perintah berikut. Jadi si Yan ini akan diberi akses tulis ke direktori proyek web. Lalu sebelum dimodifikasi aksesnya, kami buat add group juga, grup web dev-nya. Lalu ubah si westwest.cloud ini, proyek ini jadi pemilik si grup web dev ini. Nah, selanjutnya di sini dikasih akses yang ini diberi akses untuk eh, ke grup dan juga nanti eh, mohon maaf. Nah, jadi nanti ini di pertama ini kami masih mengatur akses untuk grupnya. Jadi di sini file si westwest.cloud ini bakal dikasih akses ke web dev, di mana nanti si grup web dev ini cuma punya hak tulis dengan sebagai berikut. Nah, selanjutnya baru nanti eh, kami kasih hak aksesnya ke usernya. Di sini jalan perintah sebagai berikut. Nah, dengan begitu si userian ini berhasil ditambahkan ke grup web dev dan memiliki akses untuk bekerja di dalam proyek tersebut. Jadi si Yan ini nanti user Yan ini akan dapat mengedit file di dalam directory westwise.cloud ini, tetapi tidak bisa menjalankan perintah sudo atau mengubah file sistem lainnya. Jadi hanya dikasih akses ke ini aja, gitu. Nah, nanti untuk testingnya di sini eh, kami login sebagai Yan. Lalu setelah diupdate, setelah berhasil login, nah kami coba untuk jalanin sudo apt update ini, biasanya kan untuk root kan. Nah, ini tidak bisa, tandanya berarti si Yan ini hak aksesnya udah sesuai, yaitu cuma bisa akses si rootnya aja. Cuma bisa akses si web drive folder yang ini tadi, directory si westwise.cloud tersebut. Jadi sedangkan untuk pengguna Adelia ini tadi udah berhasil di login, semisal kita login sebagai pengguna Adelia, maka ketika kita akan menjalani sudo update ini, maka akan bisa karena si Adelia ini memang tadi kita beri aksesnya sebagai root. Sedangkan yang tadi hanya sebagai akses untuk mengakses directory aja, jadi nggak bisa jalanin yang root. Oke, selanjutnya untuk firewall, di sini kami jalankan dulu, lihat list di firewallnya. Lalu setelah udah dapat listnya, berikut ada aplikasi yang terdaftar di firewall. Lalu kami kasih akses firewall untuk Apache-nya. Di sini untuk aktifin Apache-nya tadi kan ada 80 sama 443. Nah, dengan kita jalan perintah ini Apache full ini, kita ngasih akses ke port 80 sama 443. Nah, berarti Apache-nya tadi web servernya udah masuk ke firewall. Lalu setelah itu kita aktifkan konfigurasinya dengan sudo enable ini. Lalu untuk periksa firewall-nya udah aktif, nah jalankan perintah yang status ini. Nah, dapat dilihat, nah ini statusnya aktif, nah dia firewall-nya udah aktif. Jadi selanjutnya di sini kami juga tambahkan open SSH-nya karena port dua-duanya belum masuk firewall. Nah, di sini jalankan perintah allow, terus open SSH, lalu enable lagi dan status lagi dicek. Nah, setelah dicek di sini dapat dilihat SSH-nya sudah terdaftar di firewall. Nah, selanjutnya di sini karena ada beberapa konfigurasi yang tumpang tindih, yaitu tadi Apache sama Apache full-nya ini sebenarnya sama aja. Tapi oleh karena itu kami coba hapus yang eh, tidak perlu di firewall-nya ya, dengan yang delete ini. Nah, di sini kami delete beberapa sampai akhirnya setelah dicek lagi nanti menghasilkan ini, yang penting-penting aja yang di dalam firewall-nya. Nah, selanjutnya ini ada sudo allow SSH untuk SQL-nya. Jadi, oh ya, di sini ada sudo allow SSH ini untuk izinkan SSH-nya, lalu di sini ada allow 3306. Nah, ini untuk SQL-nya. Berikut sudah ditambahkan juga. Nah, dengan demikian kami berhasil mengimplementasikan firewall dalam VPS kami. Lalu selanjutnya untuk hardening yang kami gunakan, yang pertama nonaktif via password. Jadi di sini kami
menjalankan perintah berikut untuk membuat kunci SSH dengan algoritma RSA. Lalu jalankan perintah berikut untuk nyalin public key-nya dari komputer lokal ke server dengan alamat IP sekian. Nah, di sini dapat dilihat berhasil disalin. Lalu kami coba lakukan login SSH eh, sebagai user yang kami telah buat tadi Adelia dan di sini IP address-nya. Nah, di sini masukkan passphrase for key-nya tadi 12345. Nah, setelah di input, nah berhasil. Nah, lalu karena tadi udah coba ternyata berhasil untuk SSH-nya, baru kami nonaktifkan loginnya. Jadi di sini kami akses SSHD config-nya. Lalu yang dikonfigurasi adalah ini bagian sini. Jadi password authentication no, terus challenge response no-nya juga, use spam-nya no. Nah, dengan demikian dengan konfigurasi berikut kami mematikan semua autentikasi berbasis password dan hanya mengizinkan autentikasinya dengan SSH key. Nah, selanjutnya kami coba lagi untuk login SSH-nya. Di sini berhasil menggunakan SSH key, jadi nggak pakai password lagi. Dengan demikian kami menonaktifkan login via password. Dan selanjutnya di sini disable root loginnya, jadi dan juga mengubah port SSH. Pertama kami konfigurasi lagi SSHD config-nya. Di sini diubah portnya dari 22 jadi 2225 dan juga eh, port yang ini kami tambahkan ke firewall juga untuk diizinkan akses koneksi masuknya. Nah, ini menjalankan seperti biasa untuk konfigurasi firewall-nya. Di sini Deni 22 ini untuk untuk nonaktifkan port dua-duanya. Jadi sekarang untuk loginnya pakai port 2225. Nah, setelah di-enable, selanjutnya kami coba login dengan port yang baru di sini P2225. Ini nomor portnya dan dapat dilihat berhasil login. Lalu untuk sebagai rootnya tadi, semisal kami coba SSH root, terus ini IP address-nya, nah ini tidak berhasil login. Dengan demikian, hardening kami berhasil untuk nonaktifkan eh, root loginnya dan juga kami mengubah port SSH-nya dengan port yang baru 2225. Lalu untuk hasil uji lainnya sebagai berikut, untuk akses VPS-nya tersebut dijelaskan oleh rekan saya. Oke, eh lanjut penjelasan hasil uji uji layanan tadi sudah dijelaskan kalau kita sudah berhasil mengakses VPS lalu juga bisa instalasi dan konfigurasi layanan dengan Apache, database dan juga DNS, lalu juga menambahkan pengguna baru dan juga pengaturan hak akses dan juga kami juga mengimplementasikan firewall sederhana dengan UFW dan yang terakhir hardening dasar keamanan server. Mungkin sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.